isunya. Dan Bu Nunu kalau bisa ditambah juga dengan mungkin kalau ada tambahan mengenai proses guru honorer tahun ini, silakan Bu Nunu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Menteri. Terima kasih untuk terkait dengan gaji P3K. Saya akan mencoba menjawab yang sekarang terjadi. Tes, ya baik. Baik, saya ulang untuk gaji P3K seperti yang Bapak Ibu tanyakan pada forum ini, saya akan mencoba memberikan penjelasan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk seleksi tahun 2021 yang sekarang ya prosesnya sedang diangkat, para guru itu sudah mengetahui bahwa dirinya lulus pada saat akhir ujian pertama dan ujian kedua tahun 2021. Dan itu terjadi sekitar bulan November 2021. Jadi ada anggapan guru jika sudah diumumkan lulus, mereka akan menerima gaji begitu. Karena kemarin juga ada pertanyaan kepada kami, kok 9 bulan gaji belum dibayarkan. Namun kami sampaikan prosesnya bahwa meskipun guru-guru tersebut sudah mengetahui dirinya lulus melalui akun SSC ASN masing-masing pada bulan November, bukan berarti gaji mereka akan terhitung sesuai saat pengumuman. Atau akan mendapat gaji sejak Januari tahun 2022. Meskipun dalam surat yang disampaikan oleh DJA kepada kepala daerah, gaji sudah mulai disediakan di DAU-nya masing-masing per Januari 2022. Kenapa? Karena ada proses pemberkasan seperti verbal berkas, pengajuan nomor induk ke BKN, serta proses pengangkatan dan penugasan di daerah masing-masing oleh pejabat pembuat komitmen, atau pemdanya masing-masing. Nah, pengumuman dari BKN sendiri itu setelah melalui proses yang panjang ya, mulai proses sesuai dengan yang ketentuan dalam peraturan perundangan, atau proses sanggah baru diumumkan tanggal 5 Januari. Sehingga proses paling cepat yang menurut perhitungan kami itu baru bisa diproses pemberkasan itu pertengahan Januari. Dan BKN memberikan kesempatan pemberkasan selama 3 bulan sampai bulan Maret. Sehingga paling cepat mereka baru akan diangkat, paling cepat ya Pemda yang sangat akomodatif akan mengangkat pada bulan April 2022. Namun berdasarkan data kami, itu rata-rata Pemda itu baru mengangkat pada bulan Juni atau Juli 2022. Sekaligus mungkin diperhitungkan mulai tahun ajaran baru. Sehingga jika proses administrasi kepegawaian berjalan baik, para guru tersebut baru akan menerima rapelnya pada bulan Oktober atau November. Jadi rapel itu tetap ada karena gaji itu sudah TMT, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan ini mungkin wajar saja karena di CPNS pun juga berlaku demikian, karena SK itu lebih dulu dibandingkan dengan SKTMT yang diperoleh oleh guru itu lebih dulu dibandingkan dengan aplikasi amrah gaji, baik pusat maupun daerah. Namun demikian, sesuai dengan saran masukan pada forum ini, kami akan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Lalu untuk tahun, sebagaimana yang tadi Pak Menteri sampaikan, untuk tahun 2022 ini, sudah dimulai proses seleksi ASN P3K-nya. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi Juknis, saat ini berlangsung serentak di 3 region, mewakili seluruh daerah kabupaten kota yang mengajukan formasinya. Jadi kami sampaikan, kalau Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa tahun 2022 ini, kalau tahun 2021 alhamdulillah ada 300.000 formasi, tahun ini melalui kerja keras dari semua pihak, karena ada Panselnas yang terlibat di sini, berhasil mendapatkan formasi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu 319.000 lebih. Dan tahun ini, pada saat ini sudah mulai prosesnya, insya Allah akan dimulai proses itu mulai bulan depan. Jadi kalau tadi Bu Sekjen menyampaikan, anggaran akan digunakan dimulai awal bulan Oktober sampai Desember 2021, harapannya seluruh proses dengan berbagai skema itu seluruh formasi 319.000 lebih akan terisi. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Bu Nunu untuk penjelasan yang sangat lugas dan jelas.
beberapa klarifikasi mengenai topik guru. Ini ada beberapa topik besar kan. Yang pertama guru, saya tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan, tapi yang besar-besar dulu ya topiknya ya. Yang mengenai guru, tadi ada pertanyaan mengenai guru swasta lulus P3K kembali ke swasta. Kenyataannya adalah tidak bisa sesuai dengan undang-undang ASN. ASN itu harus ditempatkan di instansi pemerintah. Memang itu undang-undangnya, itu makanya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, guru-guru swasta itu yang ikut tes P3K adalah mereka memilih untuk ikut seleksi. Itu hak mereka untuk bergabung di sekolah negeri gitu. Jadi bukan karena mereka terpaksa atau karena mereka merasa kesempatan yang lebih baik atau mungkin mereka dibayar di bawah UMR. Nah, itulah isunya dan maksud kita dengan kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadinya mau diperjuangkan melalui RUU Sisiknas adalah untuk kita bisa memastikan bahwa paling tidak minimal UMR itu dilaksanakan, tapi kenyataan di lapangan tidak. Tapi sangat mengecewakan RUU Sisiknas tidak gol, tidak lewat prolegnas prioritas tahun ini. Jadi tidak bisa. Tadi ada pertanyaan lagi mengenai apakah guru PAUD akan bisa menjadi guru. Sayang sekali. Itu adalah masuk ke dalam RUU Sisiknas. Kita memasukkan guru PAUD, guru kesetaraan, dan guru pesantren formal. Masuk dan diakui pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sebagai guru. Tapi tidak gol. Ditolak RUU Sisiknas sebagai prolegnas prioritas. Jadi itulah makanya kenapa, dan ini kemungkinan kesempatan terakhir kita, tadinya di tahun ini. Tapi tidak lewat. Jadi mungkin itu sebagai klarifikasi saja. Tadi ada yang menanya apakah sertifikasi bisa otomatis. Itulah alasan kita mengeluarkan kata tunjangan profesi daripada RUU Sisiknas yang diprotes berbagai pihak. Padahal tunjangan profesi tersebutlah yang sebenarnya memblokir guru untuk bisa menambah tunjangan seperti ASN lainnya. ASN lainnya nggak pernah ada masalah menerima tunjangan. Tapi karena guru di Undang-Undang guru dan dosen itu di tahun 2005 itu dikecualikan dan diberikan tunjangan profesi, itu dikunci dengan sertifikasi dan PPG, di mana tiap tahun PPG itu kapasitasnya cuma 60.000, bahkan itu harus dibagi antara guru baru, PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Bayangkan, makanya dari tahun 2005 sampai sekarang itu hanya 1,3 ya, 1,3 juta guru yang biasa hampir 20 tahun menunggu 1,3 juta. Ya 1,6 jutanya lagi ya bakal 20 tahun, 30 tahun lagi baru selesai. Nah itu tadi besar harapan kita sebenarnya RUU Sisiknas itu dampaknya kepada kesejahteraan guru. Makanya kami suka bingung waktu dibilang kami tidak peduli kepada kesejahteraan guru, padahal seluruh perjuangan kami dari 600.000 P3K sampai RUU Sisiknas adalah untuk kesejahteraan guru. Ini hal yang cukup menyedihkan buat kami di Kemdikbudristek. Oke, lalu mengenai jawaban tadi topik kedua mengenai 400 digital talenta. Ini mohon semoga mungkin ada yang menyimak presentasi kemarin di Raker DPR. Itu sudah saya jelaskan dengan sangat jelas. Secara struktur, jadi 400 tim ini ada di dalam anak perusahaan Telkom yang dikontrak sebagai vendor untuk Kemdikbud. Ini bukan tim di dalam Kemdikbud, ini dalam BUMN, ya. Dan yang dikontrak itu adalah anak perusahaan tersebut sebagai jasa pembangunan teknologi. 400 orang ini bukan skill set, bukan punya kemampuan seperti ASN atau yang lain. Ini adalah software engineer, data scientist, product manager, analis, skill set yang saya pun tidak punya itu skill set. Ini hanya spesifik, hanya berapa puluh ribu orang di Indonesia yang punya skill set tersebut ini, seperti perusahaan-perusahaan teknologi besar, dan mereka pergi, anak-anak muda yang meninggalkan perusahaan teknologi mereka untuk bergabung demi Indonesia. Jadinya mereka itu vendor. Jadi anggaran kita adalah untuk menyediakan jasa itu kepada perusahaannya. Dan 400 orang itu direkrut oleh anak perusahaannya Telkom. Jadi bahkan semua anggaran itu masuk dari pemerintah ke pemerintah lagi. Betapa elegannya dengan sistem itu. Jadi nggak pernah ada keluar itu anggaran, masih ke pemerintah. Nah, kenapa sempat heboh? Sempatnya heboh karena saya waktu lagi menjelaskan kepada di sesi PBB itu, saya
lagi menjelaskan kepada mereka, dan itu yang membuat mereka tepuk tangan. Dan inovasinya apa terhadap itu? Inovasinya adalah bahwa tim dari Kemendikbudristek itu tidak memperlakukan mereka sebagai vendor. Mereka itu diundang oleh para dirjen-dirjen kita untuk memberi masukan, opini, survei dari lapangan, riset dari lapangan untuk juga membantu dalam produk desain tersebut. Jadi perlakuan itulah yang membuat produk-produk kita, produk-produk kelas dunia. Untuk pertama kalinya ada kementerian di dalam Indonesia yang yang bisa menciptakan produk-produk kelas dunia 100% gratis dan dimiliki 100% oleh Kemendikbudristek selama-lamanya.